Oke, kita masuk ke bab baru yang namanya fungsi dua peubah atau lebih gitu ya. Coba kita lihat. Ini definisinya. Fungsi real dengan dua peubah. Real, kita bicaranya bilangan real ya. Sebenarnya nggak usah disebut realnya. Adalah fungsi yang memasangkan atau mengatur gitu ya. Pasangan terurut X, Y dengan sebuah bilangan real set. Nah, untuk persisnya kita lihat ini. Notasinya set fungsi XY. Jadi nama fungsinya biasanya pakai set gitu ya. Z sebenarnya Z gitu, tapi set aja susah Z itu. Set fungsi XY. Nah, kita lihat gambar yang di kanan. Jadi ini ada pasangan bilangan real oleh suatu aturan dipasangkan dengan satu bilangan real set. Nah, X dan Y di sini disebut variabel atau peubah bebas. Jadi X dan Y nggak ada hubungan. Beda dengan yang di depan, fungsi satu peubah. Kalau Y sama dengan X kuadrat gitu, ya Y-nya bergantung ke X. Kalau di sini, X dan Y-nya masing-masing berdiri sendiri, nggak ada hubungan. Setnya yang bergantung kepada XY. Setnya disebut variabel tak bebas. Nah, contohnya fungsi dua peubah seperti ini. Contohnya, di sini X, Y-nya boleh pilih bebas sesukanya. X-nya mau 5, Y-nya 20, boleh. Selama aturan ini bisa dihitung gitu ya. Tentunya kalau Y-nya 1, X-nya 10, sehingga akarnya negatif ya nggak boleh. Tapi X dan Y-nya saling bebas. Nah, kemudian kenapa setnya disebut tak bebas? Karena setnya ditentukan. X, Y-nya diberikan X-nya 5, Y-nya 100 gitu. Setnya nggak bebas. Setnya nggak boleh milih bebas. Setnya dihitung dari aturan fungsinya. Oke. Kemudian sama seperti di fungsi satu peubah, itu ada pengertian domain atau daerah definisi. Daerah definisi dari fungsi dua peubah F itu notasinya sama, D besar indeks F gini, DF, adalah kumpulan semua pasangan XY, semua nggak boleh kelewat pasangan XY, sehingga ini bisa dihitung. Aturan fungsinya bisa dihitung. Ya. Semua titik-titik X, Y supaya fungsinya bisa dihitung atau terdefinisi atau punya nilai. Kemudian kalau daerah nilai itu setnya. Jadi setelah ada daerah definisi, jadi ada XY, dihitunglah masuk ke aturan fungsi, dapat setnya, dikumpulkan semua setnya, maka itu namanya daerah nilai. Daerah nilai biasanya agak susah mencarinya. Yang sering ditanya daerah definisinya. Nah, coba kita lihat. Menentukan daerah definisi serta menggambarnya ya. Saya akan jalankan manual saja. Nih. Saya bawa ke yang K22. Oke. Pertanyaannya, tentukan daerah definisinya dan gambarkan. Ya. Oke. Nah, daerah definisi itu tadi adalah semua pasangan XY supaya fungsinya bisa dihitung, terdefinisi.
Jadi daerah definisi F langsung aja himpunan semua X, Y supaya bisa dihitung berarti apa? Ini nggak boleh negatif yang dalam akar ya. Berarti syaratnya Y min X kuadratnya harus non-negatif. Selain itu penyebutnya nggak boleh 0. Kapan bawahnya 0? Kapan bawahnya 0? Ini 0 kalau X-nya 0, Y-nya 1. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi XY-nya tidak boleh titik 0,1 gitu. Kok tegak kurawal ya. Nah, itu adalah dalam definisinya. Selesai, cuma gitu aja. Gambarnya. Saya menggambarnya. Bagaimana menggambar ini pertaksamaan? Coba ya. Menggambar Y min X kuadrat besar sama 0 atau Y lebih besar sama dengan X kuadrat. Nah, kalau mau menggambar sebuah pertaksamaan, titik-titik XY yang memenuhi ini, gambar dulu persamaannya. Gambar dahulu Y sama dengan X kuadrat. Ya, dibuat sama dengan. Kan gampang tuh. Ya. Gampang, kita gambar aja di sini. Ini X, ini Y. Gambar Y sama dengan X kuadrat, parabola. Kalau belum bisa ini ya balik lagi SMA dulu. Y sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian menentukan daerah yang memenuhi ini. Jadi, kemudian ambil satu titik aja di luar Y sama X kuadrat. Mau titik yang mana? Banyak sekali. Pokoknya jangan di yang biru. Di luar Y sama X kuadrat. Saya ambil misalnya di sini. Di sini berapa ya? 5 itu ya. Misal titik X-nya 5, Y-nya 0. Itu di luar Y sama X kuadrat. Kita periksa. Apakah memenuhi ini. Y lebih besar sama X kuadrat. Kita lihat Y-nya 0, X kuadratnya 25. Tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Nah, berarti titik 5,0 tidak memenuhi. Nah, dengan adanya kurva biru ini kita lihat bidang dibagi 2. Yang sebelah atasnya sama yang sebelah bawahnya. Kalau yang di bawahnya nggak memenuhi, pasti daerahnya adalah yang atas. Yang memenuhi Y lebih besar X kuadrat adalah daerah yang diarsir. Gitu. Jadi gambar Y lebih besar X kuadrat ya ini. Termasuk, karena boleh sama dengan, termasuk ininya. Kok jadi hitam? Termasuk kurvanya ya. Termasuk kurvanya. Ini ujungnya termasuk semua. Gitu. Oke. Tapi tadi ada tambahan. Selain memenuhi Y min X kuadrat besar 0 atau Y lebih besar dari X kuadrat, XY-nya nggak boleh titik 01. Di mana titik 01?
Kita gambar titik 01. X-nya 0, Y-nya 1. Katakanlah titiknya ini. Nah, ini nggak boleh. Jadi dilubangi. Gitu ya. Jadi daerah definisi adalah semua daerah yang diarsir biru, termasuk pinggirannya, tapi titik 0,1 dibuang. Gitu ya. Kalau mau dikasih keterangan, daerah definisi dari F adalah yang diwarnai biru gitu. Selesai. Gampang? Sok, yang belum paham tanya. Oke, lanjut. Oh, sebelum lanjut saya lupa. Yang kemarin ada yang kurang gambar-gambar permukaan. Jadi saya akan ke sana dulu. Saya ini dulu, bahas dulu ini nih. Ini nih. Kemarin kan terakhir kita membahas hiperboloida berdaun 1. Nah, ini kemarin terakhir nih. Lanjutannya belum, lupa. Oke, jadi harusnya tadi dimulai setelah ini dulu. Ingat, kalau bentuknya kuadrat, semua positif, belakangnya 1 ya, itu elipsoida atau bola. Kalau bawahnya ada yang beda jadi elipsoida, kalau bawahnya semua sama dan positif semua jadi bola. Kalau minusnya 1 jadi hiperboloida berdaun 1. Membukanya kelihatan, kalau yang minusnya di set jadi ke sumbu set. Nah, yang belum ini. Kalau minusnya 2. Gambarnya nanti namanya hiperboloida berdaun 2. Kalau minusnya 2 kan kalau pindah ruas, minusnya jadi 1 ya. Kenapa kok beda? Coba kalau kita pindah ruas. Tapi ini kan jadi minus 1. Beda. Ini bukan hiperboloida berdaun 1. Karena ruas kanannya min 1. Harus dibuat ruas kanannya 1. Jadi beda memang. Dengan yang sebelumnya. Oke, kita mau menggambar ini. Hiperboloida berdaun 2. Nah, ini selalu negatif. Ini selalu negatif. Ruas kanan harus 1. Berarti setnya paling kecil berapa? Ini bisa 0 ya. Ini bisa 0. Tapi nggak bisa positif yang 2 ini. Nah, kalau ini 0, 0 setnya harus set kuadrat sama C kuadrat ya. Atau setnya diakarkan plus min C. Jadi untuk X-nya 0, Y-nya 0. Ini jadi 0. Setnya sama dengan plus min C. Kenapa bingung? Ya, set kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Set kuadrat sama dengan C kuadrat. Setnya diakarkan plus min C. Jadi gambarnya apa? X 0, Y 0, setnya C. Tuh gambarnya ini. X-nya ini sumbu X ya. Yang ke depan sumbu X positif. X-nya 0, Y-nya juga 0, setnya sama dengan C. Dan min C karena simetri. Paham? Ini, sini. Kayak nggak paham kamu? Hah? Bener. Neng belakang yang lagi kipas-kipas, paham nggak? Ruangan udah segini dinginnya masih dikipasin. Kita set min 18 aja ya. Biar kamu nggak, ini kan 22 tuh. Kalau 18 kamu nanti nggak kipas-kipas. Tapi nggak bisa, ini mah dari remote ini.
Oke. Kemudian, jadi setnya nggak mungkin di antara ini ya. Setnya nggak ada yang di antara ini, karena setnya paling kecil C. Paling bawahnya min C, karena simetri. Di antaranya setnya nggak ada. Oke, sekarang kita lihat ini. Irisan dengan bidang set sama dengan K. Ingat, bidang set sama dengan K itu segini ya. Tergantung K-nya. Set sama K. Tentunya kita pakai K-nya yang lebih besar dari C. Karena yang di bawah C nggak ada. Kalau setnya sama dengan K, saya masukkan ke sini. Ganti setnya sama dengan K. Yang berupa angka, saya satukan menjadi itu. Ini saya bawa ke kanan, yang ini ke kiri, gitu ya. Tuh. Ini nggak negatif, karena K-nya lebih besar dari C. Ini nggak pernah negatif. Saya kedepankan, kedepankan ini. Faktor ini. Yang ini kedepankan, supaya jadi satu ruas kanannya. Ini gambarnya apa? Hah? Ini kan bilangan positif, ini bilangan positif. Ini B kuadrat positif, ini juga positif. Karena K-nya lebih besar dari C. Gambarnya apa? Elips ya. Makin besar K-nya, elipsnya makin besar, makin kecil. Ini kalau K-nya makin besar. Bayangkan K-nya 10 sama K-nya 1000. Elipsnya gede mana? Hah? K-nya 10 sama K-nya 100. Gede mana? Gede yang 100 ya. Karena kalau K-nya makin besar, yang di bawah ini makin besar. Menentukan jarak dari pusat ke pinggiran elips. Jadi kalau ini bidang set sama dengan K-nya segini, mungkin elipsnya di sini segini. Tapi kalau K-nya lebih besar di sini, elipsnya jadi lebih gede. Gitu ya. Oke, tapi ini digambar satu elips aja. Elips. Ini ada atau K kurang dari min C karena simetri. K sama dengan set sama K dan set sama dengan min K. Kemudian kita iriskan dengan bidang apa? Y offset, X offset, mana dulu ya? Y offset. Sebentar, ini bekas tali, kita hapus dulu. Bidang Y offset itu adalah X-nya 0 ya. Betul? X-nya 0. X-nya 0 nih hapus. Tinggal ini aja persamaannya ini. Ini gambarnya apa? Hah? Bola. Hiperbola membuka ke set. Karena setnya nggak boleh 0 ya. Membuka ke set hiperbola. Nah. Di bidang Y offset. Kemudian irisan dengan bidang X offset. Dinding yang pinggiran nih. Hiperbola juga membuka ke sumbu. Ini X offset, Y-nya 0 ya. Y-nya 0. Ketemu ini. Hah? Membuka ke sumbu set juga. Tapi di bidang X offset. Nah, udah dapat kan gambarnya? Tuh, jadi. Tuh hiperboloida berdaun 2. Oke. Satu lagi. Jadi yang standar tuh kuadrat, X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Kalau semua sama dengan 1 Kalau semuanya positif, para elipsoida atau bola. Kalau salah satu negatif, hiperboloida berdaun 1. Yang kayak langseng gitu. Tempat menanak nasi. Kalau minusnya 2, hiperboloida berdaun 2. Nah, satu lagi yang penting ini. Paraboloida. Beda ini bentuknya. Gini. Ini sering dipakai yang ini. Paraboloida.
Coba saya ikuti ini aja ya. Kalau paling kecil setnya berapa? Paling kecil setnya kalau X-nya 0, Y-nya 0 kan? Kalau X sama Y-nya negatif, jadi positif karena dikuadratkan. Setnya jadi besar. Jadi paling kecil setnya 0, kalau X-nya 0, Y 0. Jadi paraboloida ini melalui titik 0, 0, 0. Tuh gambar ini. Titik 0, 0, 0. Oke, sekarang saya mau iris-iriskan. Iriskan dengan bidang set sama dengan K. Sebentar, ini hapus aja dulu. Tentunya K-nya harus besar 0, kan set. Set ini tadi nggak pernah negatif ini, bentuk kuadrat gini. K-nya besar 0. Artinya nanti gambarnya hanya ada di atas bidang XOY. Di bawah bidang XOY nggak ada. Karena setnya nggak bisa negatif. Nah, K-nya saya masukkan ini. Kemudian saya buat ruas kanannya 1. Gambarnya apa ini? Elips. Makin besar K-nya, makin gede elipsnya ya. Nah, set sama dengan K itu tadi ini ya. Set sama dengan K diiriskan. Di sini gambarnya elips. Makin ke atas elipsnya makin gede. Nah, elips gitu ya. Di bawah nggak ada. Karena setnya nggak boleh negatif. Iriskan dengan bidang X offset sama Y offset coba. Dengan Y offset dulu. Y offset. Y offset berarti X-nya 0. Persamaannya menjadi ini. Gambarnya apa? Set sama dengan Y kuadrat. Hah? Parabola membuka ke atas. Ke set. Parabola. Irisan dengan bidang X offset. X offset. Y-nya 0. Temu ini. Parabola juga. Membuka ke atas juga. Tapi di bidang X offset. Tuh, gitu. Oke. Udah gambarnya udah kebayang kan kayak mangkok aja. Tuh gambarnya. Coba saya mau tanya, kalau sekarang saya mau menggambar ini. Set sama dengan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah 3. Gambarnya gimana? Dari gambar ini diapakan? Hah? Diapakan? Biru? Jadi yang ini diapakan? Dinaikkan sejauh 3 ya. Ini lihat, ini aja yang tadi setnya sekarang ditambah 3. Naik 3. Gitu. Oke. Nanti akan dipakai ini. Nah, balik sekarang kita ke. Ingat ya, jadi kalau paraboloida bentuknya ini, enggak kuadrat semua. Oke, kita balik lagi ke slide-nya. Nah, lanjut lagi. Nah, grafik fungsi 2 peubah set sama fxy itu merupakan sebuah permukaan di ruang ya. Kenapa? Karena melibatkan ada x, y domainnya, daerah definisinya, ada nilai fungsinya setnya. Jadi x, y, z pasangan. Nah, menggambarnya susah biasanya. Kecuali yang bentuk-bentuk standar. Oh, saya mau buka lagi ini. Saya mau nanya dulu. Ini bidang hijau. Dia mendefinisikan set fungsi x, y bukan? Kalau yang namanya fungsi itu, kalau domainnya satu pasang dikasih, x, y-nya diberikan misalnya x-nya 5, y-nya 6, f 5,6, setnya harus dapat selalu 1 titik.
Ya. Sama dengan satu peubah. Kalau saya punya Y sama fungsi X, ini kan gambarnya gini. 1X selalu 1Y. 1X, 1Y. 1X, 1Y. Kalau dapat 2Y, bukan fungsi dia. Ya, kalau satu peubah. Sekarang kalau dua peubah sama. Satu pasang XY, setnya harus 1. Yang hijau fungsi bukan? Kalau bukan tuh, nih kasih XY-nya sekian, setnya bisa 2 itu, atau lebih. Fungsi enggak? Hah? Fungsi bukan? Hah? Ini bukan. Fungsi. Kalau mau melihat dari grafik, dia fungsi atau bukan, caranya gimana? Kan kalau satu peubah, Y fungsi X, yaitu kita tarik aja vertikal kan, motongnya sekali kan. Nah, kalau di dua peubah ngelihatnya gimana? Kenapa gatal? Oh, ini rambutnya panjang. Cabut. Nggak kecabut. Kalau kecabut lebih perih. Hah? Kalau di fungsi dua peubah, kalau udah ada grafiknya, melihat dia fungsi atau bukan gimana? Tebak aja, tebak. Nih, kamu yang kayak jangkrik konar. Bentuknya konar gitu. Gimana? Hah? Ya, lihat ini. Satu pasang XY, setnya harus 1 nembus di sini. Nembusnya bisa di 2 tempat enggak? Enggak ya. XY yang lain di sini, nembus mungkin di sini. Ya. XY yang di sini gimana? Mungkin nembusnya ke bawah, nggak ke gambar ya. Nembusnya di bawah. Ini karena kan bidang hijau tuh luas. Termasuk yang ke bawahnya. Kita lihat ini kalau ditarik, 1XY selalu nembusnya di satu set kan. Ini bayangin ada bidang miring gini. Ini bidang XY. Ini ada yang hijau miring gitu. Kalau saya ambil XY di bidang ini, ditarik tegak, nembusnya cuma sekali kan. Nah, maka ini fungsi gitu ya. Atau dilihat dari persamaannya gini. Set sama dengan 24 minus 4X minus 6Y dibagi 15. Kita lihat kalau diberikan satu pasang XY, X diberikan X sekian, Y sekian, nilai setnya 2 enggak? 1 kan? Berapapun XY-nya dapat setnya 1. Satu pasang XY, setnya 1. Dia fungsi itu. Paham? Paham ya? Moga-moga. Coba yang ini. Bidang apa ini? Y, O, Z. Sorry. Mundur lagi. Jadi caranya tinggal ditarik garis tegak yang sejajar sumbu set. Tarik sejajar sumbu set. Kemana aja gesernya? Ini sumbu set. Geser kemana aja tegak. Motongnya hanya boleh sekali di grafik. Sekarang ke yang ini. Bidang Y, O, Z fungsi bukan? Set fungsi XY bukan? Hah? Bukan. Ini, ambil di sini. Ditarik ke atas, motongnya di mana? Semua ini kan dipotong ya. Ini kan di yang hijau semua di bidang Y, O, Z. Bukan fungsi. Bidang ini Y, O, Z, X, O, Z. Fungsi bukan? Hah? Bukan, nggak bisa ambil garis tegak. Berimpit dengan banyak sekali titik kan. Ambil titik di sini, tegak. Motongnya taki nggak banyak ya. Bidang set sama 1,7 fungsi bukan? Keluar juga si suaranya dia. Fungsi.
Fungsi. Nah, fungsi. Paham nggak? Neng, paham nggak? Paham nggak? Tasya? Hah? Apa yang dipahami? Kumaha sih? Tapi mantap ya kamu ya. Badannya mirip yang nyanyi itu. Oke, lagi. Bidang ini. Nih, bidang X tambah 2Y sama dengan 6. Gambarnya ini udah diberikan nih, udah dihitung kemarin. Fungsi bukan? Fungsi bukan? Lucu. Iya, ini fungsi bukan? Hah? Bukan. Fungsi. Kenapa? Caranya gimana tadi? Caranya setiap X ya harus Pasangan setnya harus satu aja, nggak boleh lebih. Nah, fungsi bukan? So, mikir. 1XY setnya bisa lebih dari 1 nggak? Hah? Kata siap. Hah? Iya, yang ini 1XY setnya bisa banyak nggak? Supaya yakin kamu itu coba disun dulu. Hah? Ya, jarak 1 mili aja. Hah? Nggak berani? Mau diwakili saya aja? Oh jangan, nanti dilaporin kayak dokter-dokter yang pelecehan seksual itu ya. Nanti dosen ITB, wah muncul satu. Kerekam lagi silaka. Ya. Jadi kita lihat di sini kalau saya ambil satu titik di sini, di mana aja ya? Di sini juga boleh. Kemudian ditarik tegak, memotong bidang di banyak sekali titik sepanjang ini. Jadi 1XY setnya bisa banyak, bukan fungsi. Lagi. Ini. Fungsi bukan? Tarik garis tegak, nembusnya satu titik atau bisa banyak titik? Hah? Satu? Iya. Yakin? Iya. Tanya sama si Konar. Betul? Benar ya? Nah, betul ya. Ini fungsi ya. Yang kiri ini gambar fungsi bukan? Hah? Bukan katanya. Kamu gimana? Bukan juga, ini dua suara sih ya. Bukan ya, karena 1XY di sini, motongnya di semua titik ini banyak sekali setnya. Bukan fungsi. Oke. Yang ini diam. Ini fungsi bukan? Hah? Bukan. Udah yakin yang lain tahu? Bukan fungsi. Ungu. Paham nggak? Bukan fungsi. Abu ya? Ungu atau abu itu? Abu, aduh saya buta warna ya. Abu. Hah? Fungsi, bukan fungsi, paham nggak? Oke. Elipsoide ya bukan juga ya. Ini. Fungsi bukan? Bukan juga. Satu titik di sini nembusnya 2 titik setnya. Daun 2 bukan ya. Paraboloida fungsi bukan? Hah? Fungsi bukan? Kamu mau dengerin dia? Fungsi ya. 1XY nembusnya hanya satu ini. Dimanapun XY-nya asal nembus ya, nembusnya satu titik. Ini fungsi. Oke, jadi udah paham ya fungsi atau bukan fungsi. Oke, kita sekarang akan menggambar grafiknya. Nah, yang bisa digambar kalau
persamaannya atau aturan fungsinya bisa dibawa ke bentuk standar yang udah dikenal. Kalau hanya diberikan sembarangan gini, misal akar X, Y ditambah sin X tambah sin Y, ya boro-boro bisa ngegambar. Nggak tahu gambarnya. Jadi hanya yang bentuk-bentuk standar aja yang akan digambar. Nah, contoh gambar grafik ini bukan bentuk yang standar yang di depan kan? Ya, ada juga ini manusia aneh dari Surabaya. Oke, gambar ini untuk menggambarnya kita bawa aturan fungsi atau persamaan ini ke bentuk standar yang udah dikenal. Gimana caranya? Kuadratkan salah satunya ya. Kuadratkan kedua ruas. Kok jadi ini? Coba kuadratkan ya. Sebentar yang biru. Atau saya tulis ulang lah. Ini bekas tadi. Supaya gini. Saya kuadratkan set kuadrat sama dengan 1/9 kali 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Gitu ya. Betul? Nah. Ini apa sih kayak 7? 3. Tapi ingat kalau dikuadratkan setnya jadi boleh positif, boleh negatif. Padahal dari awal setnya nggak boleh negatif ya. Jadi diberi catatan ini. Nggak boleh set yang negatif. Saya sederhanakan dulu. 9 set kuadrat sama dengan 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Kemudian yang kuadrat saya satukan. 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah ya 9 set kuadrat sama dengan 36. Saya pengen ruas kanannya 1 dibawa ke bentuk standar. Jadi berapa ini? Berapa nih? Y kuadrat per berapa? Set kuadrat per berapa? Ini pengen 1. Ini berapa ini bawahnya? 36-nya ke depan, 9-nya ke bawah. 4 ya? 4 atau 2 kuadrat. Supaya bentuk kuadrat. Yang ini? 9 ya? Jadi 3 kuadrat. Yang ini sama 9, jadi ini juga 2 kuadrat. Itu? Ini gambarnya udah dikenal apa? Kuadrat, positif semua. Elipsoida kalau di ruang ya. Ada idanya gitu. Paraboloida. Hiperboloida. Kalau di bidang ya hiperbola. Elips. Oke. Tapi ada catatannya. Setnya lebih besar 0. Jadi bentuknya kayak telur. Tapi setnya hanya yang di bidang X, di atas bidang XY. Jadi setengah telur. Kayak seperti itu. Ya. Coba lihat lagi ini. Ke arah X 2, ke arah Y 3, dari pusat ke Y-nya 3, ke setnya 2. Ini. Ke X-nya 2, ke Y-nya 3, ke setnya 2 juga. Bentuknya langsung aja karena itu persamaan elipsoida, kita langsung gambar, nggak usah iriskan dengan ini lagi. Udah kenal elipsoida. Kemarin ini nggak datang. Kalau nggak paham lihat video yang kemarin. Ini fungsi bukan? Fungsi. Dari gambar kelihatan. Dari persamaan juga kelihatan. Kalau dikasih 1x dan 1y, setnya kalau dihitung 1 nilai aja. Nggak jadi 2. Ya. Jadi fungsi.
Oke. Uraiannya lebih bagus yang saya ini ya. Terus baru ke gambar. Ketimbang yang ini melompat nih. Langsung saya. Nah, secara umum menggambar fungsi dua peubah sukar. Gitu ya. Nah, ada cara lain menggambarnya. Dan ini banyak dipakai sama orang geodesi. Orang sipil saya nggak tahu. Makanya nggak ya. Yang pasti geodesi banyak menggunakan yang namanya ini nih. Kurva ketinggian. Oke, kita akan menggambar yang namanya peta kontur atau kurva ketinggian. Nah, awalnya harus mikir nih, harus mikir. Nanti ngegambarnya gampang. Asal ininya dipahami. Ininya paham 60% juga tetap gampang nanti. Gini ceritanya, saya punya sebuah permukaan. Nggak harus kayak gini ya. Permukaannya mau berbentuk pita lembaran juga boleh di ruang. Mau berbentuk hiperboloida berdaun 2 boleh. Berdaun 1 boleh yang kayak langseng. Ini kalau ini saya pakai ilustrasinya paraboloida yang dinaikkan. Jadi paraboloida itu tadi set sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Ditambah ini naik. Ya pokoknya ada permukaan di ruang. Kemudian saya potong dengan bidang Z sama dengan K. Ya. Hasil perpotongannya berbentuk apa? Hah? Ya apa? Kalau di sini kayaknya lingkaran gitu ya. Kalau ini paraboloida lingkaran ya di sini lingkaran. Nah, irisannya saya gambar. Perpotongan antara mangkok dipancung sama bidang. Nah, potongannya itu lingkaran gitu ya. Oke. Setelah itu lingkarannya saya turunkan ke bidang XY. Tuk gitu turun dia. Turun dari surga ke bumi ya. Ini hapus dulu. Gimana sih dihapus susah kamu teh? Ini mau dihapus susah lagi. Bentar dihapus dulu. Ngapusnya susah nih. Diklik coba gampang. Oke. Jadi kurva perpotongannya diproyeksikan ke bidang XY gitu ya. Nah. Sekarang saya mau tanya. Ini K-nya konstanta ya. Set misalkan sampai dengan 10 gitu. Nah, kalau saya punya titik di sini titik P, A, B. Yes, kalau mau ditulis 3 dimensi setnya 0. Tapi ini XY-nya aja. Kalau saya hitung nilai fungsi di titik A, B berapa? Profesor, berapa? Itu apa dah kamu mah? Ini, saya punya titik ini di pinggiran lingkaran merah ini. Titik A, B, katakan X-nya A, Y-nya B. Nilai fungsinya berapa? Iya, ini lingkaran enak aja nilai fungsinya satu nilai. Setnya berapa? Enggak, ini persamaannya belum tentu itu. Ini kalau sembarang permukaan, ini kemudian dipotong gini, nah berapa? Kamu mau? Nanti keluar temen kamu yang butuh. Cari berapa? Kan jadi itu kan kita nyari nilai dari ujung itu. Enggak, ini titik aja, bukan lingkaran. Ini hanya satu titik di lingkaran. Itu. Nyari setnya berapa? Kan itu bentuknya kan nggak ada kayak itu. Kayak mangkok. Kayak mangkok itu. Nah, itu kan kita bisa nyari estimasiin
titik yang kita potong itu pakai kita grafiknya Y apa Z Ah, nggak mau pusing ah. Setnya berapa? Satu angka aja keluar. Berapa? Hah? Enggak, bukan titik ini, bukan koordinat titik ini. Tapi kalau dimasukkan ke sini, nilai setnya berapa? Kak, ya aduh, kak. Ini kan kalau di sini nilai fungsinya nembusnya pasti di yang ini kan. Setinggi K kan? Betul? Kalau titik yang di sini, katakan C, D. Ini titik Q gitu ya. Nilai fungsi di titik Q berapa? Hah? Apa? K juga ya. Ini titik Q, nilai fungsi itu kan set ya. Ya setinggi K juga gitu. Paham Profesor? Nah. Oke, yang biru mau saya hapus nih semuanya nih. Sebelum dihapus. Jadi setiap titik di yang merah bawah ini, setiap pasang X, Y yang ada di sini, nilai setnya selalu sama dengan K ya. Ngomong apa cina ya? Hah? Harus sambil mikir. Setiap titik X, Y yang ada di lingkaran merah ini, yang mana aja X-Y-nya, kalau dihitung nilai setnya selalu K, betul? Rambut hijau, paham nggak? Ah, kamu lagi pacaran, paham apanya? Paham. Jackson, paham nggak? Enggak. Nah, coba dia di ini dulu, balik lagi. Kalau ini ada titik P di sini. P itu koordinatnya A, B. Maka nilai setnya adalah setinggi K. Paham nggak? Nah, kalau ada titik Q di sini, nilai setnya setinggi K juga ya. Nggak mungkin lebih tinggi dari K. Kenapa? Kan ini didapatnya dari proyeksi ini tadi, setinggi K. Jadi setiap titik pada kurva merah ini, nilai setnya selalu sama dengan K. Itu paham nggak? Kalimat saya yang terakhir? Paham nggak? Nggak. Abu-abu, paham nggak? Abu? Abu mah dia aja. Ini kontras soalnya. Jilbabnya sama-sama abu-abu. Ini bajunya hitam putih. Hitam putih. Nah. Paham nggak? Baju putih? Kalimat ini. Setiap titik pada kurva yang merah ini. Titik yang mana aja. Kalau dihitung nilai setnya sama dengan K. Hah? Bener paham nggak? Nah, sebelahnya paham nggak? Yang lagi nggak HP. Ini paham nggak? 1, 2, 3, 4. Kamu bukan. Bener? Sebelahnya paham? Ah, nggak meyakinkan kamu. Matanya buram. Oke, kalau udah paham, yang birunya saya hapus. Nah, jadi hasil proyeksi ini tadi, yang ini diiris set sebagai diturunkan, ini disebut kurva ketinggian. Kurva ketinggian ya, meskipun rendah dia dibilang X, Y. Kurva ketinggian dari fungsi ini dengan ketinggian K. Artinya setiap titik yang di sini nilai setnya tuh sama dengan K. Gitu ya. Ngantuk. Guyur dulu ngantuk. Lanjut. Nah, secara umum kurva ketinggian dari sebuah fungsi dua peubah ini adalah kumpulan titik-titik. Ini yang merah ini kan kumpulan titik-titik. Kumpulan titik-titik
pada bidang X, O, Y ya. Pada bidang X, O, Y nih. Kumpulan titik-titik pada bidang X, O, Y yang mempunyai nilai fungsi atau ketinggian sama. Artinya semua titik yang di sini kalau dihitung setnya sama dengan K. Nah, itu namanya kurva ketinggian. Kalau beberapa kurva ketinggian dengan K yang berbeda, misal K-nya 5 dapat satu kurva, K-nya 7 dapat kurva yang lain. Nah, kalau beberapa kurva dengan K berbeda itu digambar, namanya peta kontur. Ya. Buat apa nanti di halaman berikutnya? Atau setelah membahas contoh ini? Ini kepake sekali sama orang geodesi nih. Cuma dia nggak sedetail ini, langsung ke aplikasi nanti. Gambarkan peta kontur dari ini. Saya akan gambar manual ya. Tarik sini. Nah, apa maksudnya? Sambil lihat slide-nya. Peta kontur itu diperoleh, yaitu kita mengumpulkan titik-titik, bukan mengisi titik-titik kayak di ujian ya, ini mengumpulkan titik-titik pada bidang X, O, Y yang nilai setnya sama. Nilai fungsinya sama. Caranya, nah kita ganti setnya dengan nilai K. Supaya setnya semua sama dengan K. Jadi dari sini kita tulis dulu persamaan kurva ketinggian. Itu selalu prosedurnya gini ya, selalu setnya diganti dengan K. Yaitu K sama dengan 1/3 akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Wah, kuliah yang siang lebih jelas nih. Tadi yang pagi saya pakai dari slide-nya agak belepotan malah. Enak ditulis gini. Jelas gitu ya. K-nya harus lebih besar 0, betul? Kenapa? Nah, akar. Nggak boleh negatif ya. Jadi karena udah jelas ya jangan gede-gede lah. Jelas K besar 0. Sama dengan 0. Tulisannya putut. Udah pakai pen yang bagus nih. Ingat K itu setnya ya. Cuma setnya diganti K. Sekarang saya mau menggambar ini untuk berbagai nilai K. Karena bentuk akar susah, saya mau kuadratkan dulu. Saya kuadratkan K kuadrat sama dengan 1 dikuadratkan jadi 9, 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Ini mau saya gambar, masih rada susah. Saya ubah lagi menjadi 9k kuadrat sama dengan 36 min 9x kuadrat. Ini k ya bukan x. Min 4y kuadrat gitu. Masih susah, kumpulkan lagi. 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36 min 9k kuadrat. Betul? Tadi K-nya harus paling kecil 0 ya. K-nya harus lebih besar sampai 0, jadi K-nya paling kecil 0. Sekarang K-nya dari persamaan ini paling gede berapa? Berapa K-nya paling gede? Lihat ruas kiri, lihat ruas kanannya. Berapa? 2. Kenapa 2?
Hah? Kenapa 2? Benar 2. Kenapa? Nggak, feelingnya dapat nebak 2 tuh karena apa? Saya kan lebih dari 0. Heeh. 36 kurangi 9K kuadrat. Heeh. Kalau K-nya 100, kenapa nggak boleh? Negatif. Kalau negatif, kenapa? K-nya mah 100, nggak negatif. Boleh nggak? Sebentar ke belakang. Ini, K-nya boleh nggak 100? K-nya 100 boleh nggak? Di sini. Kenapa nggak boleh? Iya boleh, jadi boleh K-nya 100. Nggak boleh ke WC dulu kalau gitu. Kalau K-nya 100, ruas kanan positif negatif. Negatif, Pak. Ruas kiri bisa negatif nggak? Nggak bisa. Jadi Boleh. nggak boleh. K-nya jadi paling gede berapa? 10 boleh nggak? 2, Pak. 2 ya udah. Jadi itu ya. Karena kalau K-nya 2, ini kan jadi 0, ini 0. Kalau K-nya lebih besar dari 2, ini jadi negatif, nggak mungkin ini jadi negatif. Ya, jadi di sini K paling gede 2 ya. Oke, jadi K-nya tuh setnya ya. K-nya terletak di antara 0 dan 2. Jadi 0 K. Jadi jangan menggambar nanti milih K-nya 4. Nggak ada gambarnya. Nah, supaya terdefinisi gini. Kita ambil yang ekstrim dulu. Kalau K-nya 0. Paling gede aja dulu ya. Yang mana dulu sama aja. Untuk K mau berapa dulu? 0 dulu atau 2 dulu? Jadi kita akan menggambar sekarang dengan beberapa nilai K aja. K-nya 0 gambarnya gimana? K-nya 2 gimana? K-nya 1,5 gimana? Itu. Mau K-nya berapa dulu? 0 dulu. Kalau K-nya 0, saya masukkan ke persamaan ini menjadi 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36 gitu. Ya, dari sini K-nya 0. Kemudian ini buat ruas kanannya jadi 1. Berapa ini? 2 kuadrat. 2 kuadrat. Ini gambarnya apa? Elips. Ya. Gambarnya di bidang X ya. Ingat ya kalau peta kontur itu. Ke arah X2. Ke arah Y3. Elips gitu ya. Elips. Kayak elips nggak tuh? Kayak lah. 3 min 3. Apa ini? 2 min 2. Nah, elips ini kita kasih label 0. Artinya apa? Artinya pada semua titik. Ini ya dulu ya. Pada semua titik X, Y di sini, gambar ruangnya kita nggak gambar. Di ruangnya nggak tahu. Pada semua titik yang merah ini, nilai K-nya selalu 0, betul? Atau nilai setnya selalu 0. Set sama K itu kan sama. Jadi ini adalah kumpulan titik-titik pada bidang XY yang nilai setnya 0. Masuk gak tuh di kepala? Ini adalah kumpulan semua titik-titik pada bidang XY yang nilai setnya 0. Nilai K-nya 0. Paham gak Jackson? Iya, dengan kepaksa. Iya. Oke, jadi dilabeli 0 ini. 0 itu menyatakan nilai setnya ini semua 0. Nilai K-nya.
Kalau K-nya yang ekstrim dulu paling gede 2. K-nya 2, masukkan lagi ke sini. 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 0. Gambarnya apa? Elips. Enak aja. Elips itu kalau belakangnya 1. Ini apa? Hah? Ini gambarnya apa ini? Aduh, anak SD aja tahu. Hah? Ah, parabola mah y sama x kuadrat atau x sama y kuadrat. Ih, jadi bodoh ah. Jelasinnya sini. Tadi kita udah ngitung K paling kecil 0, K paling besar 2. Sekarang yang diantaranya, K-nya 1 lah ambil. Mau ambil 1,5 boleh. Mau ambil 0,3 boleh ya. Saya ambil K-nya 1, masukkan ke sini. K-nya 1. Hitung jadi ini. Kembali ruas kanan kita bikin 1. Jadi ini berapa? 27/9 ya. 3. Tapi pengennya kuadrat. Yang ini 27/4. Aduh susah. Berapa tuh? Akar 27 ya. Per 2 kuadrat gitu ya. Supaya bentuk kuadrat. Nah ini gambarnya apa? Elips. Ke arah sumbu X sejauh akar 3. Akar 3 tuh. Katakan di sinilah akar 3 ya. Kesalahnya akar 27/2. Ya kira-kira aja di sini. Itu akar 27/2. Elips. Nah, elips. Kita kasih label ini 1. K-nya 1 gitu. Semua titik yang di sini nilai setnya 1. Titik yang di sini nilai setnya 2. Semua yang di sini titik ini setnya 0. Paham? Ini namanya peta kontur. Ya. Kalau di ujian nggak ditentukan K-nya, ya gambar aja lah 3 buah itu cukup. Ya. Biasanya sih di soalnya dibilang gambarkan kurva ketinggian untuk nilai K sekian, sekian, sekian. Oke, gambar yang bagusnya dari sini cuma penjelasannya kurang bagus yang di sini. Ininya nggak enak nih. Ininya nggak enak nih ngejelasinnya. Makanya saya. Nih gambarnya. Ini saya gambar banyak. K-nya 1, 1,5, 1,8. Sampai di sini K-nya 2. Ininya aja yang kita pakai ya. Saya mau menjelaskan gambar ini. Kenapa orang geodesi memerlukan itu gitu ya. Nah ini. Untuk berbagai K. Nah ini keuntungannya buat orang geodesi gini. Gedein. Kalau ada di daerah perbukitan, kemudian tentunya harus dibuat pusat koordinat di sini. Nah dia tahu bahwa di pusat koordinat tinggi bukitnya 2 satuan ya. Kalau dia bergerak ke timur, bukitnya makin rendah karena setnya di sini 1,8, 1,5, 1, 2. Jadi kalau bergerak ke arah X positif, bukitnya makin rendah. Kalau bergerak ke barat juga simetri. Bergerak ke utara, bukitnya makin rendah juga, nilai K-nya makin kecil. Karena ini sebenarnya gambar 3 dimensinya itu yang setengah telur itu. Kita ada di pusatnya, kalau bergerak ke pinggir, kiri, kanan, atas, bawah, makin rendah bukitnya. Paham? Jadi itu kegunaannya. Coba kita lihat sekarang lanjutannya. Nanti setelah contoh kedua lebih terbayang.
diskusi dulu. Mungkinkah dua buah kontur dengan K berbeda? Ini contohnya tadi ini. Kontur ini K-nya 0, K-nya 1, itu ya. Mungkin nggak dua kontur dengan K berbeda berpotongan? Maksudnya apa? Ini. Sebentar. Ini. Katakan kalau yang K-nya 1 gambarnya seperti ini. Ini 1 K-nya. Satu lagi. Ini yang ini K-nya 2. Mungkin nggak berpotongan? Gini. Berangkat dari set sama dengan fungsi X, Y ya. Dibuat kurva ketinggiannya. Mungkin nggak? Mungkin aja ya, di dunia ini kan segala sesuatu mungkin gitu ya. Mungkin nggak? Coba saya tanya, kalau di titik ini, di titik P, nilai setnya berapa? 2 ya. Kalau di titik Q, nilai setnya berapa? Kalau di titik R, nilai fungsinya berapa? Kalau di titik U, nilai fungsinya berapa? Bisa 1, bisa 2 kan? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena fungsi 1xy nilai setnya harus 1. Jadi ini tidak boleh. Kalau kita berangkatnya asalnya dari fungsi ya. Dan kita bahasnya memang fungsi. Paham nggak? Abu putih, paham nggak? Benar. Nih, paham nggak yang belakang? Si baju biru. Biru kan betul ya? Berarti mata masih lumayan. Cuma muda kamu, kalau dia tua. Tua, orang Taruna Bakti mah tua-tua. Jadi ini tidak boleh. Dua kontur dengan K berbeda, nggak boleh berpotongan. Pus. Ini jawabnya tidak. Lanjut. Mungkin nggak dua kontur, dua kurva ketinggian yang tidak berpotongan, tapi K-nya sama. Jadi misalkan ini K-nya 1 ini. Yang ini K-nya 1 juga. Mungkin nggak? Jadi semua titik XY yang di sini nilai setnya 1. Semua titik XY yang di sini nilai setnya juga 1. Mungkin nggak? Mungkin ya. Pokoknya nggak ada yang konflik kan? Kita lihat di contoh. Ini tadi tidak mungkin, ini nanti mungkin. Kita lihat contoh ini. Kembali, gambarkan beberapa kurva ketinggian dari ini. K-nya berapa? Pilih sendiri lah ya. Oke, saya buka aja supaya gambarnya bagus. Ingat, selalu kurva ketinggian itu persamaannya setnya diganti K ya. Set bukan Z mana nih? Z kalian kehujanan. Z itu hujan. Kalau set enggak lah. Ganti dengan K. K sama dengan XY. Ini XY emang K. Gambar dengan berbagai K. K-nya 0 boleh nggak? Ini di sini persamaan ini K-nya 0 boleh nggak? Boleh. XY sama 0. Gambarnya apa? Ternyata saya harus ngopi. Titik-titik. Enak aja titik-titik. Ya emang titik-titik. Tapi titik-titik yang gimana? Ops.
Coba. K sama dengan 0. XY sama dengan 0. Gambarnya apa? Hah? Apa? Titik apa? X-nya berapa, Y-nya berapa? X-nya X sama dengan 0 atau gitu ya. Kambing kali kuda sama 0 ya, kambingnya 0 atau kudanya 0. X sama 0 gambarnya apa? Itu gambarnya lama. X sama 0 apa? Gua bener-bener gua rekam. Oke. K sama 0 ketemu ini. Berarti X sama dengan 0 yaitu sumbu Y. Atau Y sama 0 sumbu X. Kita gambar kurva ketinggiannya. Dan kita labeli 0. Ini menyatakan nilai setnya. Kemudian kalau K-nya 1. Gambarnya apa? Buyur lagi kira. Hah? Garis enak aja. Hiperbola yang diputar 45 derajat. Oh. Ini jangan lupa nih. Y sama super X. Gambarnya nih. Dan ini sepasang. Gitu ya. Y sama dengan super X. Itu nilai K-nya 1. Nah, ini menjawab sebelum dilanjut, ini menjawab dulu ini. Dua kontur dengan yang tidak berpotongan, K-nya bisa sama. Dua kontur yang nggak berpotongan, K-nya sama. Ya. Kalau K-nya boleh nggak negatif? Ini tadi boleh ya. XY sama dengan min 1. Gambarnya apa? Y sama dengan min super X. Sama kayak ini. Cuma X dan Y-nya berlawanan tanda. Gambar lagi. Tuh ya. Nih ungu. Ah, udahlah pokoknya itu. Ini K-nya min 1. Ya. Kalau K-nya 2, boleh nggak? Boleh. XY sama dengan 2. Nah, XY sama 2, XY sama 1, XY sama 3 itu mirip-mirip aja. Jadi gambarnya kalau 2, dia mungkin lebih atas gini gambarnya. Nah, gitu. Ini 2, yang ini juga 2 itu. Nanti 3 dan seterusnya. Udah bisa ke gambar, kebayang? Saya buka gambar yang bagusnya di sini. Untuk berbagai K. Tah muncul tah. Sobatnya si profesor. Ya. Kalau K-nya positif, gambarnya ini perbola di sini. Kalau K-nya negatif, yang sebelah sini. Ini termasuk sumbu nih, 0, ini juga 0 di sini. Gitu nanti kalau ujian cuma gitu aja. Sudah? Lanjut lagi ya. Udah paham? Oh ya, dengan adanya peta kontur ini, seorang geodesi bisa mengetahui kalau ini dibuat pusatnya di sini, kalau dia bergerak ke arah barat atau timur, nggak ada perubahan ketinggian tanahnya. 0 aja terus. Kayak jalan setapak gitu. Tapi kalau dia ngelihat ke arah, katakan ke sini, makin lama makin tinggi. Ya, makin tinggi dia. Makin tinggi bergerak ke arah timur laut, bukitnya makin tinggi. Kalau ke barat atau ke timur atau ke utara selatan, ini datar aja. Kalau ke sana, makin tinggi. Ke sana juga makin tinggi. Gitu. Kalau bergerak ke sini,
makin rendah. Malah jurang gitu, negatif ya. Tanahnya negatif gitu. Begitu. Jadi dengan peta ini bisa diketahui tempat-tempat yang tinggi atau yang rendah. Nah, ini meskipun gambar 3 dimensinya nggak tahu, tapi udah cukup informasinya. Mana daerah yang tinggi, mana yang rendah, gitu. Udah bisa diketahui. Oke, satu contoh lagi. Ini udah tadi. Ini. Balik dulu ke soalnya. Gambarkan kurva ketinggian dari ini. Ganti setnya dengan K. Persamaan kurva ketinggian, setnya diganti K ya. Cuma ini saya tulis, mana? K-nya saya taruh di kanan. Y kuadrat min X kuadrat sama dengan K gitu. Kalau K-nya 0 boleh nggak? Hah? K-nya boleh nggak 0? Kepaksa ini mah harus pakai OneNote lagi. Sini lah. K-nya 0. Y kuadrat K sama dengan 0. Jangan nanti nabrak gambarnya. Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 0. Boleh nggak? Boleh ya. Gambarnya apa ini? Yang gampang jadi bodoh lagi mahasiswa teh. Ini Y sama dengan. Kemudian gimana? Akarkan. Atau Y sama dengan plus min X. Gambarnya apa itu? Garis. Y sama X dan Y sama min X. Y sama dengan X. Dan Y sama dengan min X. Itu nilai K-nya 0. Gitu. Ya. Terus kalau K-nya positif. Ambil berapa K-nya? K-nya berapa? Mau 1 aja ya? 2. Boleh K-nya 2. Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 2. Atau Y kuadrat per akar 2 kuadrat min X kuadrat per akar 2 kuadrat supaya ruas kanannya 1. Gambarnya apa ini? Membuka ke yang nggak boleh 0 mana? Y-nya berarti membuka ke sumbu Y. Itu parabola membuka ke sumbu Y. Harus dihitung ya. Ininya. Apa? Ininya harus dihitung nih ya. Oke. Y-nya paling kecil ya akar 2 gitu. Simetri ya. Betul? Gitu. Itu K-nya 2. K-nya 3. Langsung aja ketemu Y kuadrat per akar 3 kuadrat ditambah Y kuadrat, dikurang akar 3 kuadrat sama 1. Gambarnya apa? Hiperbola lagi. Tapi Y-nya sekarang mulai lebih tinggi. Hiperbola lagi. Sebenarnya ini asimptotnya semua ke garis ini nih. Asimptotnya sama nih. Tapi kita nggak usah ngitung asimptot miring lah. Akar 3, ini tadi akar 2. Ininya 3, itu ya. Simetri. Ininya 3. Hah? Ini X kuadrat ya. Oke. Lagi, udah kelihatan jenuh mal, terus aja. K-nya negatif boleh nggak?
Boleh. Y kuadrat min X kuadrat sama dengan min 1. Atau X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Hiperbola lagi, membuka ke X. Gambar lagi. Hijau sekarang. Biru. Pink. Oke ya. Membuka ke sumbu X. Jelek. Sumbu X. Nah, ini K-nya tadi min 1. Ya udah begitu. Hiperbola. Sama sepasang garis ini. Maka gambarnya, kalau digambar berbagai K ini. Yang K-nya positif ini, sama ini. Yang negatif kiri kanan. Nah, dengan demikian kalau seseorang berada di titik sini, kalau dia bergerak ke arah timur laut, dia tetap aja tinggi tanahnya 0. Tapi begitu lihat ke samping kiri, ke samping kanan, kalau dia bergerak ke sana, lihat ke kanan, jurang, itu negatif tuh. Ini ke sini negatif. Tapi kalau ke sana malah perbukitan. Jadi kayak jalan setapak, ininya bukit, ininya jurang. Ya jalan. Oke, tapi intinya berarti daerah yang rendah sama yang tinggi bisa diketahui. Bosan dengan peta kontur? Udahan. Udahan kontur, kuliahnya terus. Dikit lagi. Sekarang pindah. Fungsi 3 peubah. Fungsi 3 peubah itu variabelnya 3. X, Y, Z. Nilai fungsinya biasanya pakai huruf U atau V. Ini nilai fungsinya. Kita yang ininya nggak usah dibahas lah. Kurva ketinggiannya segala udah nggak usah dibahas. Pokoknya fungsi 3 peubah seperti ini. Nanti 4 peubah ini. 3 peubah udah nggak bisa digambar lengkapnya. Karena apa? Ini ada di 4 dimensi 4. Ada X, Y, Z, titiknya, variabelnya. Itu masih bisa di ruang. Nilai fungsinya U di mana? Kita harus bikin koordinat yang sumbunya ada 4. Saling tegak lurus. Nggak bisa. Kecuali kayak di mana? Di dunia fantasi gitu kan ada yang sinema 4 dimensi gitu ya. Itu juga bikin-bikinan aja lah. Gambarnya 3 dimensi, kursinya goyang jadi 4 dimensi. Disemprot air jadi 5 dimensi katanya. Iya, dibohongin aja. Kan ada itu gituan. Oke, tapi ini nanti dipakai selintas aja. Inti pembahasan kita hanya yang 2 dimensi. Oke, hari ini sampai situ dulu.